Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan di dalam melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kemarin sudah disebutkan sebagian, yaitu ada 5 waktu. Dari 5 waktu itu dibagi 2. Yang pertama berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu, yaitu setelah terbitnya daripada matahari sampai naiknya matahari, ya. Yang kedua adalah tatkala terbenamnya matahari, tatkala matahari, ya, sampai terbenamnya daripada matahari. Sekarang bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal waqtanil akhirani fayata'allaqani bil fi'li. Adapun 2 waktu yang terakhir, maka 2 waktu ini berkaitan bil fi'li, dengan perbuatan. Bi ayyusalliya subha awil asra, dengan sebab setelah melaksanakan sholat subuh awil asra, atau setelah melaksanakan sholat asar. Fa iza qadima subhu awil asru, apabila telah didahulukan sholat subuh ataupun sholat asar, apabila telah datang waktu sholat subuh dan waktu sholat asar, tola waktal karohati, maka lebih lamalah kemakruhan daripada pelaksanaan sholat tersebut. Artinya wa idza akhara, apabila ditakhirkan mengerjakan daripada sholat subuh atau asar, qasura, maka waktu kemakruhannya pun lebih pendek. Kalau orang yang belum sholat subuh, sekarang kita sholat subuh nih 5:30, sekarang 5:30 kurang, taruhlah 5:30, boleh nggak? Boleh. Kodok nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah masuk waktu subuh dan belum habis waktu subuh. Karena waktu habis subuh kapan? Isyraq. Tatkala isyraq, waktu subuh habis sudah. Nah, kalau kita kerjakan subuh setelah isyraq, barulah disebut dengan qadha. 5:30 atau jam 6 kurang seperempat, isyraq belum? Belum. Karena istarolah isyraq sekarang jam 6. Jam 6 kurang seperempat kita sholat subuh. Qadha enggak? Enggak. Adaan masih, karena masih waktu dari subuh. Maksud dari pengarang kitab, kemakruhan orang melaksanakan sholat sunnah ba'da subuh atau ba'da asar itu akan jadi lebih lama waktunya manakala orang sholat subuh atau sholat asar di awal waktu. Kayak kita nih sekarang sholat di awal waktu, dari tadi selesai sholat subuh sampai isyraq nggak boleh kita laksanakan sholat sunnah. Jadi waktunya berapa lama? Ada sejam nggak, kurang lebih? Kurang dikit ya. Kalau taruhlah mungkin 45 menit. Karena kita sholat subuh di awal waktu, maka jadi 45 menit menuju waktu isyraq. Disitulah datangnya kemakruhan sholat sunnah. Kenapa? Karena kita sholat subuhnya di awal waktu. Tapi kalau seandainya kita sholat subuhnya jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat, maka waktu kemakruhannya lebih pendek. Paham ya maksudnya ya? Begitu juga waktu asar. Makanya banyak kalau para salafus soleh, para orang-orang soleh itu kalau sholat asarnya nggak di awal waktu, dia geser sedikit, ya. Taruh umpama asar sekarang jam 3:30, digeser waktu setengah jam, minimal jam 4, dia baru sholat asar. Selesai sholat asar baru dia rohah. Artinya rohah itu pengajian menjelang maghrib.
Kenapa tujuannya? Karena biar dia bisa melakukan sholat-sholat sunnah, ya. Karena setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah, maka untuk mengejar sholat-sholat sunnah inilah ditunda pelaksanaan ibadah asar setengah jam setelah masuk daripada waktu asar. Tujuannya apa? Biar waktu kemakruhan sholat asar itu lebih pendek dibandingkan dengan kalau dia di awal waktu sholat. Itu maksudnya demikian, ya. Jangan kita bilang tuh ulama itu sholat asarnya sore banget, Habib itu sholatnya. Bukan karena apa-apa, supaya dia bisa melakukan perkara-perkara sunnah sebelum dia laksanakan daripada sholat asarnya. Nah kalau kita nggak ada kepentingan, nggak ada apa, afdol di awal waktu. Begitu maksud jamaah. Jadi jangan menilai sesuatu dianggap jelek kalau menurut pandangan mata kita yang nggak tahu sebabnya apa. Begitu ya. Maka dikatakan wa hujjatu dzalika, alasan yang demikian itu yaitu setelah sholat subuh atau asar datangnya kemakruhan yang berkaitan dengan perbuatan. Alasannya mana? Ma waroda, apa yang telah terdapat an Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri. Rasulullah melarang sholat sunnah ba'dal asri, setelah sholat asar, hatta tagruba syamsu, sampai terbenamnya matahari, wa ba'da subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya daripada matahari. Tuh, hadirin. Jadi itu bagi orang yang sudah sholat. Tapi kalau orang yang belum sholat subuh bagaimana? Masih boleh sholat sunnah sekarang? Boleh nggak? Boleh. Bagi orang yang belum sholat subuh. Bagi kita yang udah sholat subuh dimakruhkan untuk melaksanakan daripada sholat sunnah, karena kita udah masuk di waktu karohah, waktu dimakruhkan buat melaksanakan sholat sunnah. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan apa? Fi'il, berkaitan dengan perbuatan, bukan berkaitan dengan waktu. Kalau waktu ya udah mau belum, kalau waktunya datang makruh. Tapi kalau perbuatan dia udah ngelakuin belum, udah berarti buat dia yang makruh. Si fulan belum melakukan, berarti dia tidak dapat kemakruhannya. Sekarang begini jamaah, bagaimana kalau kita sholatnya jamak takdim? Sholat asar kita tarik pelaksanaannya pada waktu zuhur, ya. Bagaimana hukumnya? Kan tadi dikatakan bahwa kemakruhan sholat setelah sholat asar kalau sholat asarnya di waktunya. Sekarang sholat asarnya kita tarik di waktu zuhur, yang disebut dengan jamak takdim. Masuk waktu zuhur, kita niat jamak takdim, sholat dah zuhur, selesai sholat zuhur langsung sholat asar. Apakah kemakruhan yang dikatakan di sini yang berkaitan dengan fiil, dengan perbuatan setelah sholat asar, termasuk sholat asar setelah kita sholat asar dengan cara jamak takdim? Paham ya pertanyaannya? Nah, wa muqtada kalamuhum, dan ketetapan penjelasan mereka para ulama, anna man jama'a jam'a takdimin, sesungguhnya orang yang menjamak dengan cara jamak takdim. Kalau isya ke maghrib nggak ada masalah, itu udah. Ini kan waktunya yang berkaitan dengan waktu apa? Asar. Asar ditarik pelaksanaannya pada waktu zuhur. Wa shallal asra majmu'atan fi waqti zuhri, maka dia laksanakan sholat asar dijamak pada waktu zuhur, ya. Imma lisaparin, bisa jadi karena sababnya. Kenapa dia jamak takdim? Karena dia dalam keadaan musafir. Au marodin, atau dengan sebab dia dalam keadaan sakit,
Ini sabab-sabab yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Au matorin, atau dalam keadaan hujan. Ini saya nggak terangkan hujan seperti apa, sakit seperti apa, musafir yang jaraknya seperti apa yang diperbolehkan untuk menjamak takdim. Nanti babnya ada tuh khusus ya. Yang penting ini salah satu sabab yang berkaitan dengan diperbolehkannya untuk jamak takdim. Jadi ada 3, musafir karena sakit, karena hujan. Kalau sakit sama hujan bukan berarti kita lagi keluar kota, walaupun kita lagi di rumah, tapi nanti ada ketentuan dan ada syarat-syarat tertentunya. Saya nggak bahas sekarang, nanti aja pas babnya ya. Annahu, bahwasanya yukrahu lahu, dimakruhkan pula ya, wa huwa kadzalik, demikian juga dimakruhkan. Jadi orang yang sholat menjamak takdim, sholat asar dilakukan pada waktu zuhur, berarti setelah dia sholat asar makruh melakukan daripada sholat sunnah. Berarti waktunya lebih lama lagi, udah asar aja belum waktunya, masih waktu zuhur, makruhnya datang buat mereka. Jadi sama, baik dia sholat asar pada waktu asar atau dia sholat asar dengan cara di jamak, makruhnya sama seperti itu ya. Jadi nggak ada perbedaan, kan waktu asarnya belum, bukan masalah waktu, karena ini berkaitan dengan fi'il, dengan perbuatan. Yaitu apa perbuatannya? Sholat asar, itu yang menyebabkan. Wa qad saraha bihi alban daniji ya, anil ashab, dan juga dari sahabat-sahabatnya Imam Al-Bandaniji, wa naqalahu anisy-Syafi'i, dan beliau telah mengambil pendapat dari Imam Syafi'i. Naam, pendapat yang mengatakan kalau sholat asar dijamak takdim pada waktu zuhur, ulama menukil dan berpendapat itu adalah makruh. Tapi Zakarul Imad Ibn Yunus ya, telah menyebutkan seorang imam Al-Imad Ibn Yunus annahu la yukrah, bahwa kalau dia udah menjamak takdim asar pada waktu zuhur, maka dikatakan tidak makruh untuk melaksanakan daripada sholat sunnah. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan makruh karena berkaitan dengan ba'da sholat, tapi Imam Imad Ibn Yunus beliau mengatakan la yukrah, enggak makruh. Artinya apa? Jadi masih boleh sholat sunnah setelah menjamak asar pada waktu zuhur, kalau kita mau ikutin pendapat Imam Imad Ibn Yunus. Tapi kita bermazhabnya apa? Syafi'i. Kalau Syafi'i mengatakan tetap makruh, itu aja udah. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat ulama begini. Wa tabi'ahu, dan telah mengikuti pendapat Imad siapa? Ba'du syarahil wasit, sebagian ulama yang mensyarah daripada kitab Al-Wasit ya. Qala al-Asna'i, Imam Asna'i berkata, wa huwa mardudun, pendapat Imam Imad itu ditolak binas Syafi'i, dengan nas apa yang tercantum di dalam keterangan kitabnya Imam Syafi'i. Jadi ada Imam Syafi'i mengatakan tetap makruh, mau jamak takdim kek atau inti mau sholat asar pada waktunya makruh. Tapi ada ulama yang tidak memakruhkan sholat sunnah setelah sholat asar kalau dijamak takdim, tapi pendapat beliau ditolak, dirod oleh Imam Syafi'i. Jadi serah mau ambil pendapat yang mana ya. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang begini, lebih baik kita ambil pendapat yang paling kuat ya. Berikutnya, fa in kulta la tanhasirul karahatu fi ma zakar mimma zakarna bal tukrahu sholatu aidon fi waqti su'udil imami li khutbatil jum'ati. Nah, fa in kulta, inilah artinya begini jamaah. Orang kalau melaksanakan satu ibadah, kalau dia tahu ilmunya enak. Yang kedua juga orang itu menjaga
apa istilahnya, menjaga sesuatu kebaikan bukan hanya buat kita. Kadang-kadang begini, yang namanya ibadah bukan hanya kita pengen dapat pahala dari ibadah kita, tapi mengganggu orang lain, itu nggak bagus. Paham ya? Jadi kalau kita ibadah, jangan kita mengharapkan sesuatu ibadah itu dianggap bagus. Tapi kalau ada gurutuan, tahu gurutu? Apa gurutu ya? Gurutu? Apa gurutu? Gedumelan orang lain, itu jadi nggak bagus. Ya? Gedumelan orang lain, kayak begini jamaah. Waktu kita lihat nih, kan di masjid nih kita ada timernya tuh, tinggal berapa menit lagi qomat. Kita baru datang, kita lihat 1 menit, Allahu Akbar, qobliyah lah kita. Selesai belum? Bel udah bunyi. Gimana kira-kira Pak? Perasaan bapak-bapak? Saya tanya Pak, gimana? Ngedumel nggak? Ini orang nggak tahu diri banget, udah mau qomat baru sholat sunnah. Kan begitu jamaah. Kita pengen ibadah tapi ngedumelin orang lain. Karena kita nggak tahu nih jamaah, ada yang pengen buru-buru, ada yang punya hajat, ada yang udah kebelet, ya. Kan macam-macam. Udah mau tahu datang belakangan, mau sholat sunnah juga. Kan begitu hadirin. Betul? Nah, di sini kita bahas sekarang. Bagaimana termasuk makruh apa enggak? Jadi gendumelan orang. Jadi apa tadi? Ya, orang merasa enggak enak. Fa in kulta, apabila kau katakan la tanhasirul karohatu, tidaklah terhitung kemakruhan fima dzakarna, dari apa yang telah kami sebutkan tadi, 5 waktu tadi ya. Jadi 5 waktu yang diterangkan di atas sebelumnya itu adalah waktu yang dimakruhkan tapi tidak terhitung. Bal tukrahu sholatu aidon, bahkan tukrahu dimakruhkan as-sholatu aidon, sholat pula bukan pada waktu yang 5 tadi, tapi kapan? Fi waktu su'udil imami, tatkala naiknya seorang imam li khutbatil jum'ah, untuk khutbah Jumat. Makruh di situ. Karena tidak ada pekerjaan bagi orang yang wajib sholat Jumat tatkala khotib udah naik ke Jumat, tidak ada pekerjaan apapun kecuali dengerin khotib. Jangankan kita sholat, kita ngobrol, main handphone, subhanallah, 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 lagoh kata Nabi, nggak dapat pahala Jumatnya. Apalagi baru datang sholatnya di sini. Ini khotib di sini, jangan di situ dah, di sini nih sholatnya nih, jangan sini. Inilah baris kedua, sholli sunnatal Jumat rok, Allahu Akbar, di sini lagi. Gangguin kita yang khotib, gangguin juga jamaah, konsentrasinya kan hilang. Makruhnya di situ. Jadi bukan dianggap baik tapi jadi jelek. Tuh kalau lo mau sholat sunnah juga, di pojokan belakang sono, di luar. Ini udah begitu datang lambat, udah mau, bahkan udah udah khutbah kedua baru datang sholat sunnah, Allahu Akbar. Makruh di situ hadirin. Ya, makanya kalau kata ulama, kita datang gimana nih? Udah duduk. Karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan setelah khotib naik ke mimbar kecuali apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Tuh, kalau lo mau sholat sunnah datang 11:30. Ini datangnya datangnya jam 12 lewat 1/4. Lah, udah khutbah. Ya, datangnya 11:30. Kalau nggak datang jam 11, dari rumah jam 11 datang ke masjid buat sholat Jumat. Paling itu artinya jamaah. Jadi cakep pengen sholat sunnah tapi dianggap jelek karena tidak tepat. Ya. Wa inda iqamati sholah, yang kedua tatkala qomat, udah mau deket waktunya qomat, lu baru sholat, udah nggak usah. Ya. Bukan apa-apa,
nanti orang pada gerutu, udah mau komat lu baru mentang-mentang lu ustad, mentang lu pakai ini di depan. Kan kalau dia sholat sunnahnya di depan, komat gak kira-kira? Pak, kita sholat sunnahnya, orang sholat sunnahnya di depan di sini, imam di sini, sholat sunnah di sini, komat gak? Nggak mungkin komat, tungguin tuh, tanggung tuh, betul nggak kira-kira? Kecuali kalau sholatnya di belakang sono, kan kita nggak ngelihat juga, komat aja udah. Nah inilah yang dimaksud, satu ibadah cakep tapi kalau tidak sesuatu bertepatan itu dianggap jadi jelek. Tuh hadirin, ya kayak begitu. Sama kayak kita sholat, kita jadi imam, orang jadi imam nggak boleh panjang sholat apa baca surahnya panjang-panjang, boleh nggak boleh panjang-panjang, bukan. Surahnya panjang banget tuh, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, jangan ya. Kita bilang panjang, emang nggak boleh Ustadz baca panjang-panjang ya? Bukan, maksudnya surahnya panjang banget, Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu hajat orang di belakang ada apa, kan begitu. Kecuali ini kalau makmumnya udah sepakat, atau nih udah masjid ini udah terbiasa bahwa sholat pasti bacaannya bukan surah-surah yang pendek tapi surah-surah yang panjang. Orang-orang mana-mana udah tahu di Masjid Al Mubarakah kalau baca surahnya yang panjang, ya silakan udah. Tapi kalau kita nggak terbiasa, kenapa? Itu makruh juga, dianggap jelek. Kayaknya bagus tapi jelek. Nih hadirin, ya kayak semalam saya habis ngajar semalam. Saya ngajar, ada anak muda datang, Assalamualaikum Ustaz, salam. Saya bilang, karena siapa saya nggak tahu juga, ngobrol, nggak taunya dia ada hajat, dia ada keperluan sama saya, ngobrol, dia curhatlah masalah rumah tangga, begini. Jadi intinya apa dia bilang, sekarang dia udah bukan pisah sih, cerai enggak tapi pisah, ya. Tapi Ustaz, gara-gara saya nggak sama istri, alhamdulillah saya bisa ngaji ke sono, bisa ngaji ke sini, bisa silaturahmi ke sono. Kenapa? Ibadah yang namanya rumah tangga. Jangan dengan alasan, dengan sebab tidak adanya istri akhirnya kita bisa kemana-mana ibadah. Nggak bisa. Ya, jemput istri kamu, saya bilang, panggil, liatin. Kenapa? Karena yang itu yang namanya ibadah, setan menggoda kita tuh seakan-akan kayaknya bener tapi sebenarnya salah, dan itu yang bahaya. Nah diantaranya ini makruh juga tuh, kalau udah mau qomat kita lihat jamnya, wah tinggal 1 menit atau 1,5 menit, cukup nggak kira? 1,5 menit 2 rakaat cukup nggak? Cukup. Kalau Allah Akbar, ya Allah, mana cukup. Nah buktinya 23 rakaat cuma 7 menit, ya. Tapi kan nggak bagus jadinya, buru-buru. Lebih jangan udah, ya. Yang penting kita udah ada niat pengen sholat tapi waktu yang nggak memungkinkan, ya udah, ya kita diri aja cukup dengan kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca 3 kali dapat sunahnya, kan begitu. Kayak kita lagi ngaji nih begini, kalau habis subuh mungkin nggak bisa, umpama ada pengajian di masjid nih, ada maghrib, habis maghrib ada pengajian nih, kita nggak sholat maghrib di sini, sholat maghrib di musola atau di tempat lain, datanglah ke sini, datang langsung Allah tahiyatul masjid, nggak bagus, duduk baca dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca 3 kali, sama dapat pahalanya, malah lebih besar. Kenapa? Karena tidak mengganggu jamaah yang lain. Pak, kalau ada yang baru datang kita sholat sunnah, ngeliatin nggak? Pak, liatin nggak? Liatin kita, siapa sih baru datang, kan begitu. Konsentrasi kita hilang, kita yang ngajar juga nih, kita yang ngajar hilang juga konsentrasi kita. Jangankan yang dengar, kita tuh makruh, duduk udah. Orang bodoh, Assalamualaikum, sono depan, ya Allah. Ya kalau begitu jangan dijawab, udah. Nanti ada di kitab-kitab lain itu ketentuan begitu. Ada orang lagi ngaji begini, tiba-tiba dia dari pintu tuh ngomong Assalamualaikum, ya Allah, siapa sih lo, kan begitu. Nah itu kurang, sesuatu yang kurang dianggap baik kayak begitu hadirin. Kenapa? Karena memang ya saya bilang kayaknya cakep orang ngucapin salam, betul.
cuma waktu dan tempatnya tidak tepat, dan ini yang dianggap tidak baik, begitu ya. Fal jawabu, maka jawabannya innama huwa bin nisbati ila awqatil asliyah. Kenapa tuh pada waktu imam khatib lagi berkhutbah, pada waktu mau qomat dimakruhkan, innama huwa bin nisbati fi ila awqatil asliyah, karena dinisbatkan, dihubungkan kepada waktu yang asal, ya. Wahal karohatu tahrim awit tanzih, wallahu alam bisawab. Nantilah kita lanjut lagi, wallahu alam, ya. Apakah itu termasuk makruhnya makruh tahrim atau makruhnya makruh tanzih, wallahu alam. Silakan, mungkin kalau boleh ditanyakan. Kita ngapain? Kita azan? Ya. Oh, di masjid azan, kita sholat di rumah, apa perlu azan? Enggak perlu azan, dengerin azan yang di masjid. Kita cukup dengan qomatnya aja nanti. Sama kayak ibu-ibu kan umpama nih kagak sholat di masjid azan, jangan azan lagi, udah qomat aja kita, ya. Karena disunahkan buat azan kalau berjamaah di masjid, di lapangan atau tempat-tempat tertentu. Tapi kalau kita pengen berjamaah juga tapi di rumah, atau kita berjamaah cuma dalam kelompok kecil, nggak usah azan, qomat, ya. Kenapa? Karena udah diwakilin kayak begini nih, kayak Masjid Al Mubarakah. Buat orang-orang yang di sekitar Masjid Al Mubarakah nggak usah azan lagi, udah diwakilin dengan azannya di masjid. Nah, cukup buat kita qomat. Yang kedua, tidak dianjurkannya azan manakala waktunya udah kelewat waktu, udah setengah jam, udah 1 jam masuk waktu. Kita mau azan kan nih, nggak usah, ntar orang bingung jam 1 azan apaan nih, kan begitu. Malah lebih baik kayak gitu, qomat aja udah, karena waktunya sudah kelewatan. Jadi ada waktu yang disunahkan buat azan dan juga tidak. Karena yang namanya sholat ada yang disunahkan azan, ada yang disunahkan cuma qomat, ada yang disunahkan dengan pengganti qomat. Kayak sholat sunnah yang berjamaah, itu kan nggak ada azan, nggak ada qomat. Pakainya apa? Itu yang kita baca tuh kalau buat sholat id, apa? Bilalnya ngomongnya apa? As-salatu idil adha rakaataini jami'ah rahimakum. Itu pengganti dari qomat. Nggak usah pakai qomat tuh deh, karena sholat sunnah yang disunahkan sama kayak sholat taraweh. Sholat taraweh rakaataini jami'ah rahimakumullah, itu sholat taraweh. Kalau sholat id beda ya. Iya. Cuma sebenarnya bacanya sama juga. Kenapa sholat taraweh nggak kayak begitu ya? Sholat taraweh rakaataini jami'ah rahimakumullah. Sholat subuh, sholat sunnah segala, bukan hanya subuh, apapun itu lebih baik di rumah. Kenapa? Karena jauh daripada riya. Tapi kalau sholat sunnahnya kagak di rumah, kagak di masjid lah. Kita kan kadang-kadang, mohon maaf, kadar iman kayak kita begini, tempat tuh berpengaruh, temen berpengaruh. Kita ada di tempat baik, insya Allah kita jadi baik. Teman kita baik akan jadi baik. Tapi kalau di rumah rada malesan, ya udah kita ke masjid. Walaupun riya tuh orang, ya orang yang tahu riya dari enggaknya kan cuma kita sama Allah. Lalu tanya lebih baik mana? Sholat sunnah di rumah. Cuman bisa nggak habis sholat maghrib, habis selesai sholat maghrib nih, habis wirid atau apa, nggak usah sholat ba'diyahnya di masjid, di rumah, bisa nggak kira-kira Pak? Ngobrol, tidur, nonton TV gitu, nggak bakal sholat sunnah. Gimana nih? Sholat sunnah aja di masjid. Riya, biarin. Awalnya doang riya, begitu. Ya. Kenapa? Enggak, tadi Haji Abdurrahman nanya ketika azan di masjid, dia kan harus sholat fajar. Nanti lebih dia mau fajarnya di rumah aja, nggak di masjid. Mana lebih afdal, sholat fajar di rumah atau di masjid? Karena itu udah takut ada azan. Iya, lebih baik di rumah. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, males masjid.
Ya, kenapa kayak saya bilang tadi, saya bilang itu timbul riaknya di situ, begitu. Ya, cukup. Ada lagi? Ya. Iya, kewajiban untuk mengkodok sholat mulai kapan? Bukan hanya sholat, puasa dan semua kewajiban mulainya setelah kita balik. Setelah kita balik, disitulah Allah mulai menghitung, Allah sudah mulai menghisab, Allah telah mencatat amal ibadah kita. Berapa banyak? Ya nggak tahu kita ukurannya. Ya, makanya yang pernah saya bilang, banyakin aja kodok, baik itu kodok sholat atau kodok puasa kita. Ada kesempatan buat sholat sunnah, kodokin sholat. Ya, begitu juga ada kesempatan kayak besok nih, hari Jumat, hari Sabtu kita mau sama puasa tarwiyah sama puasa Arafah, niatin aja kodok puasa. Insya Allah yang wajib dapat, yang sunnah dapat. Tapi kalau kita niatin cuma kodoknya apa, cuma kita niatin puasa tarwiyah, kodoknya dapat nggak? Enggak kan, sunnahnya doang. Kita niatin, saya niat kodok puasa Ramadan, kodoknya dapat, tarwiyahnya dapat. Begitu juga sholat. Dibandingkan kita sholat sunnah dengan sholat kodok, lebih baik mana? Kalau memang kita yakin kita punya kodok, lebih baik sholat kodok, karena kodok itu adalah hukumnya membayar, wajib. Kalau sholat sunnah ya sunnah. Makanya kalau ada waktu, tapi kita nggak tahu nih kodok kita, sunnah dulu kodok. Begitu kalau kita punya waktu. Ya mohon maaf jamaah, kita dulu baru-baru balik pada kagak sholat. Saya ingat saya masih kecil dulu, ya masih di SD, pulang sholat sekolah SD kan sore, siang pulang jam 5. Iya kan, di SD dulu sampai rumah lempar tas, main layangan, pulang maghrib, sholat asar. Enggak, saya dulu nggak tahu bapak-bapak, oh sama gitu. Ya kan kayak begitu kita, karena belum tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, kodoin sekarang udah, pakai kodoin. Saya jujur, kalau saya nih kalau lagi umroh, kalau lagi umroh tuh maghrib isya saya nggak pulang dari masjid, ngapain? Kodok udah. Kalau di rumah kan saya nggak ada waktu. Ya kodoknya kapan? Ntar kalau lagi umroh saya kodoin semua. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Masih ada waktu, balikin lagi. Kira-kira apa yang paling banyak nih? Subuh sama asar, banyakin kodoknya. Begitu. Kenapa? Karena kita buat membayar itu semua. Begitu. Ya. Cukup ya. Insya Allah. Apa namanya? Lebaran kapan? Ya pengennya sih Sabtu Minggu. Jadi 2 kali khutbah kan begitu. Insya Allah jamaah, mau terserah lah, mau Sabtu kayak mau Minggu tuh urusan dia. Karena memang sebagian ulama kita di daerah Jakarta Utara tuh, saya nggak sebutin ulamanya siapa, mereka bikin tetap di hari Sabtu. Ya, sedangkan pemerintah kita mengatakan di hari Minggu. Gimana nih? Ya terserah dah, balik lagi kepada pengurus. Kayak kemarin sore ada yang telepon, Kiai gimana? Ya udah, kalau saya sih ngikutin pemerintah aja dah, Minggu, saya bilang begitu. Ya terserah jamaah mau gimana, kan begitu, jangan dibingungin. Kita ikutin yang terbaik aja udah, tanggung jawab pemerintah kalau dia salah kan begitu. Itu kalau puasanya gimana? Kalau kita Minggu, apakah Sabtunya puasa? Kan begitu jamaah. Karena ada yang lebaran di hari Minggu. Saya bilang puasanya dari hari Kamis saja udah, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtunya gimana? Kalau memang kita lebarannya di Minggu, berarti hari Sabtu berarti hari Arafah, puasa udah. Begitu maksudnya. Ya, paham nggak? Ya kalau kita ragu-ragu, saya ragu kayaknya puasa di hari Sabtu. Ya udah nggak usah puasa. Yang namanya ragu, ya susah-susah banget. Perkara-perkara sunnah juga jangan jadi ributin, kan begitu hadirin. Ini kadang-kadang di masyarakat kita udah ribut nih yang begini nih. Kenapa? Karena memang ya itulah ketidaktahuan. Yang penting buat kita apa? Mau puasa mau kagak itu perkara sunnah. Yang penting apa? Kurbannya, ngorban apa belum lo, kan begitu. Ini puasa kagak, ya sholat id kagak, ngorban kagak, minta daging. Wah emang ada yang begitu. Ya, yang penting kita ngorbannya, ya itu jamaah. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.